Jadi dari yang kontroversi kemarin, dari yang kemudian membawa banyak sekali spekulasi tentang aliran kawan surga ini, apakah ini sekaligus menjawab bahwa ini sebuah komunitas normatif? Tidak Atau di memang bawah. komunitas dalam tanda kutip aliran-aliran tertentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan masih di program Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura bersama saya Sari Purati. Hari ini sangat istimewa sekali. Saya kedatangan seorang tamu yang saya undang khusus untuk mengisi di program Ngulik. Beliau adalah founder Kawan Surga, Mas Ahmad Fawait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sangat mudah sekali Tretan, tentu kalau Tretan bisa tahu apa itu Kawan Surga, yang merupakan komunitas yang ada di Pamekasan sih, yang baru-baru ini kita tahu bahwa aktivitas Kawan Surga begitu padat sekali, dan salah satu aktivitas yang kemarin sempat jadi sorotan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, Tretan Klik Madura yang nonton di program Ngulik boleh scroll langsung di Instagram Kawan Surga dan sudah boleh memfollow Kawan Surga karena banyak sekali ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Kawan Surga di kolom Instagramnya, di feed Instagramnya. Baik, apa kabar Mas Fawait? Alhamdulillah. Saya panggilnya siapa? Akhi Fawait gitu ya. Mas Masya saja, Allah. Mas saja. Mas Fawait ya. Mas Fawait, Kawan Surga, foundernya ya. Sejak kapan sih Kawan Surga itu terbentuk? Terus ini komunitas apa? Apakah komunitas taklim atau komunitas pejuang Islam atau komunitas anak muda kece-kece, soli-soliha, Masya Allah. Ini sejak kapan terbentuk Mas Fawait? Untuk terbentuknya itu di bulan Januari 2023. Jadi di bulan Januari kemarin. Januari barusan? Iya, barusan. Bareng dong sama Klik Madura ya. Klik Madura terbentuk bulan Februari. Jadi bareng lah, masih baru-baru kita ya, masih harum-harumnya. Mas Fawait, Kawan Surga itu komunitas apa? Terus kenapa tercetus ide untuk membuat komunitas Kawan Surga? Ya, baik, Mbak. Sebenarnya Kawan Surga dibentuk oleh teman-teman, terutama saya pribadi itu menginginkan generasi selanjutnya, khususnya pemuda, karena yang akan menggantikan pemuda. Artinya emang komunitas Kawan Surga ini komunitas pemuda? Ya, pemuda. Pemuda-pemudi. Yang kita sasar adalah pemuda. Oh, pemuda dulu. Jadi kita itu memperbaiki generasinya. Tapi kita sama teman-teman itu tidak menolak barangkali ada yang lebih tua daripada kita, anggaplah dewasa, ingin bergabung di Kawan Surga untuk menasehati. Anda jangan nyinggung dong. Saya tadinya pengen masuk ke Kawan Surga. Jadi... Ya kan, makanya ditunggu untuk bisa menasehati kami, gitu. Mbak. Masya Allah. Terus? Nah, tujuan intinya adalah kenapa juga disebut Kawan Surga. Surga adalah tujuan yang kami inginkan semua teman-teman, anak muda, semuanya, sekali lagi tidak di golongan ya, semuanya. Asalkan tadi dia bilang golongan dong, anak muda gitu. Enggak, maksudnya golongan ormas maksudnya. Oh, iya, Jadi kita itu tidak berada di bawah naungan ormas apapun. Tujuannya untuk apa? Biar ukhuwah Islamiyah itu erat. Iya, oke. Jadi kita disatukan. Secara general ya. Ya, kita disatukan. Kita saudara, saya saudara dengan jenengan, dikenakan kan syahadat kan? Syahadatnya kita sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan pintu surga itu tidak tertulis nama ormas apapun. Iya. Ya kan? Jadi kalau masuk surga, pintunya, kuncinya surga itu A misalnya. Atau B, tidak. Ternyata pintu surga itu tidak ada identitasnya ya. Tidak ada. Betul, oke. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sampai ada nyanyiannya itu kan? Miftahul jannah la ilaha illallah gitu. Jadi tujuan kami agar generasi ini, generasi muda itu bisa masuk surga semua tentunya. Akhirnya dibuatlah wadah Kawan Surga. Jadi tujuannya kita agar masuk surga semuanya. Dan surga itu ternyata tidak sulit.
Bagaimana caranya biar kita masuk surga? Maka Allah turunkan Al-Quranul Karim. Sebagai panduan. Ya, Oke. kemarin yang pas acaranya Ustadz Hanan At-Taqi itu saya sampaikan ke jamaah. Untuk memotivasi kami itu, kami membaca Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah itu kan, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adam, turunlah kau ke bumi. Nanti ketika kau turun ke bumi, akan kuturunkan kata Allah hudan. Hudan itu di situ petunjuk, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an diturunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi diturunkanlah pada manusia. Ya. Oke. Makanya kami itu ketika mengundang pendakwah, itu tidak fanatik pada sebuah golongan, enggak. Oke, belum ke sana. Oke. Setelah terbentuk bulan Januari kemarin, ini kalau dari tadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Fauid, memperhatikan apa yang disampaikan kayaknya lebih pada golongan pemuda. Apakah kawan surga ini memang komunitas yang memberi wadah pada pemuda atau pada semua golongan? Maksudnya gak terkotak-kotak pada usia. Oke. Untuk terkhusus Mbak, sasaran utamanya, sasaran inti ya, sasaran inti dulu adalah pemuda yang dia itu tidak berbau pondok. Oh iya. Makanya tidak punya ilmu kepesantrenan ya, yang kosong benar-benar gitu ya. Okay. Makanya dakwah kita itu sasarannya ke titik intinya dulu ya. Iya, oke. Karena kalau yang sudah pondok itu kan insya Allah basic. Ya, sudah kenal Islam gini begini haram halalnya gitu kan. Betul. Jadi yang kita titik intinya itu adalah anak-anak muda yang tidak mondok dulu. Yang masih nol ya kan. Karena kita itu mendirikan komunitas ini ingin mengenalkan Allah pada dia. Bukan ingin mengenalkan saya, tidak. Atau teman-teman yang lain, tidak. Iya. Jadi istilahnya kayak komunitas nongkrong gitu ya. Tapi sasarannya lebih pada anak muda yang daripada nongkrong, mending kita bergabung di satu komunitas itu, begitu. Ya, betul Mbak. Oke. Kalau setelah kawan surga ini terbentuk, visi misi yang dilakukan oleh kawan surga sejauh ini apa? Dan sebelum kita sampai pada kegiatan yang penuh kontroversial kemarin sejauh ini visi misi dari komunitas sendiri itu mau dibawa kemana sih kawan surga ini? Untuk visi dan misinya, tujuannya adalah anak muda yang milenial itu tetap gaulnya tetap, tapi dalam tanda kutip tidak boleh buka aurat ya. Tidak boleh. Artinya yang masuk di komunitas ini sudah pasti harus tutup aurat ya? Harus, wajib. Oke. Malah kalau saya di anggota kawan surga itu wajib yang perempuannya pakai kaos kaki. Karena auratnya perempuan. Auratnya perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, mohon maaf. Jadi mohon maaf ya. Lengannya wanita itu masih aurat. Auto diturunkan. Lanjut. Ya, ini bukan kata saya ya. Iya, betul. Tapi syariat. Syariat. Jadi ini undang-undang dari Allah. Nah, maka teman-teman itu ayo loh gaul kita enggak apa-apa. Yang penting syariatnya dijaga. Jadi gaulnya dapat, ridhonya Allah juga dapat. Gaul tapi sesuai syariat. Artinya sudah jelas ya visi misi komunitas ini dan anggota komunitasnya serta sasarannya jelas. Jadi anggota komunitasnya sudah pasti mereka yang sudah mengikuti syariat. Ya, kalau sudah masuk anggota ya. Iya, kalau sudah masuk anggota sudah pasti mengikuti syariat. Ya, insya Allah untuk saat ini begitu. Begitu ya. Oke, kita kembali kita kembali pada persoalan yang kemarin sempat kontroversi. Untuk pertama kalinya event pertama yang digelar oleh kawan surga adalah mendatangkan Ustadz Hanan At-Taqi yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan sampai ramai di Twitter pula. Menjadi ini kawan surga ini bikin ulah ini ya. Dan ini membuat banyak orang melihat bahwa komunitas kawan surga ini adalah komunitas yang tidak membawa nama ormas-ormas itu tersendiri ya. Sejauh ini bagaimana tanggapan Mas Fauid? Kayaknya kalau yang kontroversi sudah insya Allah semuanya lapang dada teman-teman. Karena barangkali mereka yang kemarin tidak
Tidak paham, tidak tidak paham mengenal. lah ya, tidak Sekarang mengenal. kemudian kenal. Ya. Ya, oke. Ya, jadi kalau yang kontroversi insya Allah sudah kami lapang dada lah menerima. Karena mereka kan tidak tahu saja ke kita gitu kan. Mungkin disangkanya, mungkin ya, ini bukan dari mereka tapi dari saya pribadi. Makanya kenapa saya langsung memaafkan lah, tidak benci atau enggak. Mungkin kesalahan kami karena kami kurang menjelaskan detail dan lain semacamnya. Karena memang langsung berdirinya Itu langsung kegiatan pertama ya? Ya, langsung mengundang Ustadz nasional. Iya, iya. Makanya masuk pada misi Kawan Surga memang ingin mendatangkan pendakwah-pendakwah milenial. Dan Ustadz Hanan termasuk pendakwah milenial. Dan juga yang startup nasional. Agar kenapa? Nanti nih kan pasti akan jadi sorotan. Jadi anak-anak muda nanti akan ke sana juga kan. Nah jadi ketika sudah nyampe akan kami florkan kegiatan-kegiatan kami. Nah nanti kita Kawan Surga itu akan ada kajian rutinan tanpa mendatangkan dari luar. Khusus anak muda ya, sekali lagi khusus anak muda. Jadi nanti kajian-kajian anak muda itu bisa ada setiap pekan. Dan alhamdulillah sekarang Kawan Surga itu ada setiap pekan, Mbak. Oke. Ada setiap pekan. Dan yang ngisi itu penceramahnya dari skala lokal. Nah, saya juga ngisi di yang kemarin itu di bulan Ramadan, sorenya, paginya saya ngisi kajian-kajian, terus hari Ahad sama Sabtu sama Ahad itu ngisi tahsin Al-Quran. Jadi misinya tadi kita tetap keren, tapi tetap harus bisa baca Quran tentunya. Ya. Harus sesuai syariat ya, gitu ya. Jaga sholat terutama begitu, Mbak. Ya. Jadi dari yang kontroversi kemarin, dari yang kemudian membawa banyak sekali spekulasi tentang aliran Kawan Surga ini, apakah ini sekaligus menjawab bahwa ini sebuah komunitas normatif? Tidak atau memang komunitas dalam tanda kutip aliran-aliran tertentu? Oh, enggak. Jadi kami sudah ngasih tahu kemarin yang waktu Ustadz Hanan At-Taqi itu, kami tidak di bawah naungan ormas apapun atau golongan apapun, tidak. Yep. Kami malah ingin menyatukan pemudanya agar bersatu di kalimat la ilaha illallah. Gitu. Jadi sholatnya ayo kita sudah tidak usah kita sekat-sekat. Ini masjidnya ini jangan ke sana aja. Nanti kan meskipun yang dia sampaikan itu benar, tapi karena bukan golongannya, itu kan fatal nanti. Padahal ayo ke masjid, misalnya, oh enggak, masjidnya dia bukan. Padahal masjidnya orang Islam, gitu kan? Nah itu ternyata kita itu terpetakan oleh diri kita sendiri. Nah makanya kami pemuda itu inginnya pemuda khususnya itu menjadi hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya azan, sholat. Masya Allah, nongkrongnya ngopi-ngopi, ayo kita ngobrol. Tapi dalam tanda kutip tidak maksiat, Mbak ya. Tidak maksiat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, tutup semuanya masjid. Sholat, Masya Allah. Mas Faid, termasuk komunitas baru yang di dalamnya anak muda, nyaris muda semuanya, mahasiswa dan ya anak muda lah. Semuanya saya lihat memang anak muda. Kemudian menggelar event pertama sudah sangat kontroversial. Bagaimana tanggapan di internal Kawan Surga sendiri? Sebenarnya inginnya tidak kontroversial. Tapi apalah daya kan. Ternyata takdir, qadarullah ternyata harus begitu ya. Qadarullah. Padahal sudah doa, sudah dimaksimalkan. Sudah mau mendatangkan penolakan lewat pamflet dulu kan. Ada salah satu ormas menolak. Jadi kami itu teman-teman sudah mau ke sana. Mau mendatangi untuk mediasi lah, bertanya kan penolakannya alasannya apa, dituduh inilah ini. Kami bawa sampai, maaf ya saya sebutkan, dituduh HTI karena sudah viral kan kemarin, dituduh HTI. Akhirnya kami datangkan ketua Madura itu alumni Al-Azhar, karena Ustadz Hanan itu kan alumni Al-Azhar, untuk menerangkan apa betul enggak. Karena yang kenal sama Ustadz Hanan kan pasti alumni Al-Azhar sendiri kan. Nah, kami datangkan, kata beliau tidak. Selama di Al-Azhar, Ustadz Hanan itu tidak berada di organisasi terlarang. Aman kan? Seandainya dari alumni Al-Azhar tersebut mengatakan, oh iya betul, maka kami tidak akan ngambil resiko. Karena memang betul bukan fitnah.
Kalau fitnah, masa kita mau ikuti yang fitnah kan? Yap. Misal, saya punya istri, misal. Terus katanya orang, istri kamu itu berzina. Saya itu tidak langsung percaya sama dia, juga tidak langsung percaya dengan istri saya. Gimana? Saya langsung nanya ke tetangga dulu, benar enggak ada laki-laki begini-begini datang ke rumah? Enggak Ustadz, istrinya sampean itu ngajar ngaji Ustadz. Bahkan anak saya di rumahnya Ustadz 24 jam. Ya, klarifikasi. Ya, setelah saya tahu jawabannya, masa saya memperjuangkan orang yang fitnah istri saya? Kan tidak. Begitulah kemarin. Karena Sudah yang melakukan memfitnah- investigasi ke Sudah, sejumlah. sudah. Oke. Kalau tadi sempat mengatakan bahwa diklaim bahwa orang-orang di balik penyelenggaraan kegiatan ini adalah HTI. Apakah kawan surga bukan ke sana? Oh enggak, sama sekali enggak. Yang dituduh HTI itu bukan kami, Mbak. Ya. Tapi Ustadz Hanannya. Tapi maksudnya saya mendukung. Oh enggak. Justru kalau HTI memang terbukti HTI kemarin, kenapa kami sampai manggil ketua alumni Al-Azhar tersebut? Kenapa kok kami sampai segitunya? Karena kami ingin memastikan juga. Kalau misal ini benar-benar HTI, maka kami tidak akan mendatangkan beliau. Oke. Karena saya asli Madura, jadi saya juga cinta Madura. Kadang ada orang mengatakan sok-sokan kan, saya ini Madura, saya orang Madura, saya tidak terima Madura itu dihinakan, dihancurkan. Emangnya saya orang mana gitu kan? Saya juga cinta Madura gitu kan? Iya, Mas Wahid ini tentu tidak mudah ya, Ya. membangun sebuah organisasi yang mengajak anak muda untuk ya seperti yang Mas Wahid sampaikan, sesuai syariat, tetap gaul tapi dalam sesuai syariat. Ini tidak mudah. Ini masih permulaan saja sudah mendapatkan respon yang kontroversial gitu. Apa kegiatan ke depan ini? Untuk Tretan yang juga menonton program Ngulik ini, kegiatan ke depan apa sih yang akan digerakkan oleh kawan surga itu sendiri? Kalau bagi kami dan teman-teman, itu malah yang kemarin itu malah kami bersyukur. Jadi dari awal sudah kami dapat mengevaluasi kekurangan kami. Yap. Daripada nanti kami besar dulu, langsung Kemudian dihajar hancur, Masya Allah. Jadi sudah kami menata dari bawah kan, dihancurkan. Nah, hancur itu. Jadi justru tantangan yang kemarin, oh ternyata yang dimaukan oleh saudara kita, saya tidak pernah anggap teman, apalagi orang Islam ya, meskipun non-muslim pun, saya tidak pernah mengklaim dia musuh. Kalau dia tidak mengotak-atik Islam, saya akan bilang dia saudara sama manusia. Dia manusia sama kan? Dia keturunan Adam juga, sama bapak kita Adam. Nah, sama apalagi saudara kita yang sama-sama syahadatnya sama. Maka Masya Allah, kami kawan surga semuanya cinta mereka. Yep. Kalau misal kami ingin diundang oleh acaranya mereka, misal yang menolak kami, misalnya ayo datang, insya Allah kami akan datang. Bukan lantas kami balas dendam, wah enggak. Kami itu di kawan surga, saya juga melatih teman-teman, ayo jadi kolbun salim. Kolbun salim, hati yang selamat. Karena hati yang masih kotor, Allah haramkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kan surga tadi. Nah, kembali ke yang Betul, itu. betul. Okay. Jangkauannya komunitas ini semadura atau hanya di Pamekasan aja? Dan kalau tadi menyampaikan bahwa anak muda gitu ya, anak muda berarti komunitas yang sekarang bergabung ini semuanya rata-rata anak muda begitu? Untuk jangkauannya, untuk saat ini banyak yang tergabung di IG. Cuman pengurusnya itu masih ranah Madura. Orang Madura, orang Pamekasan ya. Oh, Pamekasan. Pamekasan. Tapi banyak teman-teman saya yang orang Sumeneb bilangnya Ustadz ke saya. Ya. Saya harus panggil Kalau Ustadz bilangnya lain dong. saya bilangnya kalau bilangnya emas kan saya mengubah kata dari saya. Jadi Ustadz, karena kebetulan dia masih belajar ke saya, ngaji ke saya. Ustadz, boleh dong dirikan di Sumeneb katanya. Oh insya Allah gitu. Nanti saya, karena di Pamekasan masih belum masih belum maksimal. Tapi insya Allah nanti ke depan kawan surga ini intinya perkumpulan anak muda yang sama-sama semangat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi sekali lagi saya garis bawahi, jadi perkumpulan anak muda. Iya, perkumpulan. Yang tua tidak boleh bergabung ya? Iya, tentunya yang kembali yang tadi nasihatnya diterima. Baik, Mas Wahid, barangkali bisa menyampaikan apa sih yang diinginkan dari komunitas kawan surga ini nantinya, dari belajar dari kegiatan kemarin yang sangat kontroversial,
apa yang bisa dipelajari dan untuk kedepannya nanti untuk kawan surga? Keinginannya ya. Kalau keinginan kami anak-anak muda itu inginnya ayo dukung loh kami gitu. Dukung kami untuk merangkul semua anak muda, semua golongan itu untuk bisa sama-sama toleransi di perbedaan tapi bersemangat dalam persatuan ukhuwah Islamiyah. Jadi misal ada salah satu tradisi yang tidak sama, kita maklumi saja lah. Yang penting sholatnya sama. Gitu. Sholatnya di masjid, tidak di tempat ibadah orang lain, misal gitu ya. Atau misalnya sholatnya telanjang, ya sudah fatal. Jadi ayo kita bantu kepada saudara-saudara semuanya, terutama orang tua kami, saya anggap orang tua semuanya yang lebih sepuh daripada kami. Karena yang mendemo kebanyakan yang lebih sepuh daripada kami kemarin. Makanya kami tidak berani ngelawan. Minta dididik ya. Takut durhaka sama yang lebih sepuh gitu. Jadi lebih kami itu lebih mohon, ayo loh dukung kami. Sudah kami terangkan tadi kan Mbak ya, tujuannya kami itu apa? Tujuannya untuk agar anak muda yang tidak kenal sama Allah, sasarannya titik utamanya ya. Tapi tidak menolak kepada yang misal alumni pondok mau gabung, tidak apa-apa. Karena kita bisa berjuang bareng nih gitu kan. Punya pemahaman yang sama. Ya, karena zaman ini sudah berubah sekarang, Mbak. Sudah zamannya berubah. Sekarang kalau dulu kan terlalu agamis gitu kan. Sekarang milenial kan yang tadi itu. Betul. Tapi agamisnya jangan sampai hilang. Karena Islam itu harus tegak berdiri, harus sholat tepat waktu kalau bisa, tapi harus dimaksimalkan bisa. Ya. Sejauh ini, Mas Fauid, sejauh ini kan komunitas ini diisi oleh anak-anak muda. Apa tantangan yang dihadapi oleh Mas Fauid dalam mengcounter lingkungan yang muda-muda semua yang pasti mereka kan punya jiwa-jiwa yang melawan apa segala macam. Sejauh ini apa tantangannya Mas Fauid di komunitas kawan surga ini? Untuk tantangan awal itu banyak yang fanatik ke kawan surga. Disangkanya oh ini di bawahnya organisasi ini. Iya, betul. Ini loh ini. Akhirnya banyak yang tidak mau gitu. Sudah dengar kawan surga, aduh sudah. Karena kemarin dibantu ini astagfirullahaladzim gitu. Tapi kami terangkan, ketika ada yang nanya, Ustadz, karena nanyanya dia Ustadz ke saya. Ustadz, katanya kawan surga begini. Oh enggak sama sekali, salah itu. Kawan surga itu ingin mengajak kita lebih dekat kepada Allah. Ayo semakin kenali Allah, kenali Sang Pencipta, kenali yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan dan semacamnya. Kita harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita cinta kepada Allah. Karena kan anak muda sekarang Mbak kan kalau masalah cinta itu kan Masya Allah gitu kan. Jadi nggak ada amalia apapun yang kemudian sehingga anak muda kok takut banget bergabung sama kawan surga yang begini-begini, enggak? Oh enggak. Tidak ada amalia, tidak. Kami itu tidak mendirikan amalia-amalia lain, enggak. Fokus kami adalah pertama anak muda gaul tapi tetap jaga aurat, apalagi tidak gaul, ya kan? Misal agamis, syar'i nutup semuanya kan, masya Allah lagi, gitu kan? Masya Allah lagi, apalagi pakai cadar, misal, oh kalau pakai cadar ini kayaknya lebih ke fanatik tidak, karena istri Rasulullah bercadar. Istri saya tidak bercadar, Mbak, tapi apa namanya? Misal ada yang ikut istrinya Rasulullah, masya Allah kan, tidak kita hina, tidak pantas. Tapi misal ada yang gaul, kita arahkan, gaulnya masya Allah, cuman tutup. Nah saya saja itu penampilannya dulu saya pakai sarung semuanya. Tapi setelah masuk di kawan surga mulai ubah dulu kan. Artinya yang bergabung di kawan surga memang sudah mengetahui arah komunitas ini. Kalau misalnya nih ada anak muda yang bergabung memang ingin belajar, belum sesuai syariat. Tapi mau menuju ke sana. Ini tidak bisa menjangkau di lingkungan kawan surga. Oh enggak apa-apa. Kan kita perlahan Mbak kan, perlahan. Kalau kita patahkan dia, jadi kami itu sama teman-teman itu ketika ditanya, Ustadz salah enggak kalau misal kita pakai baju nyetret? Oh enggak salah. Iya. Cuman kalau menurut Allah kurang cocok gitu. Kalau salah enggak, kenapa? Kok saya bilang tidak daripada enggak pakai baju gitu kan. Jadi yang penting pakai dulu. Artinya taklim pun bisa di kafe gitu ya. Di kafe. Sebenarnya orang untuk mengajak kepada Allah itu kan tidak perlu di masjid kan? Betul. Justru kalau kita pakai
surban kan, pakai imamah, datang ke kafe kayak asing kan. Malah mereka itu tidak deket ke kita. Malah untuk menyampaikan tentang Allah itu asing ke mereka. Bahkan mereka kadang malu kalau ada kiai, oh malu ya, ayo pergi. Malah pergi dia, tidak mau kita. Tapi kalau kita berpenampilannya mereka keren juga, rapi juga kan, akhirnya ngobrol-ngobrol santai. Kadang ada masalah, gimana ini saya punya masalah apa? Saya tidak diridhoi oleh orang tua saya. Coba saya kasih solusi. Kalau kamu amalkan 40 hari, biasanya kami suruh 40 hari. Kenapa? Karena kalau 40 Tadi hari... bilang nggak ada amalia. Enggak, bentar, Mbak. Maksudnya kalau orang dia mau, mau minta saran seperti itu, biar lepas dari masalah itu, mau enggak? Mau gitu. Coba selama 40 hari, istiqomahkan sholat tepat waktu dan berjamaah. Bukan amalia, Mbak. Betul. Wajib dong itu. Ya. Itu hal yang harus wajib dilakukan. Ya, enggak, maksudnya di awal waktu. Mendisiplinkan. Ya, disiplin awal waktu dan berjamaah. Oke. Kenapa? Karena hidup kita amburadul itu karena kita jauh kepada Sang Pencipta. Betul. Maka kita mulai perbaiki diri kita kepada Sang Pencipta, maka Allah yang akan memperbaiki semuanya. Oke, menarik sekali. Jumlah komunitas sendiri sekarang sudah berapa? Mencapai berapa yang sudah aktif di dalam komunitas Kawan Syurga? Untuk saat ini sebenarnya banyak yang mau gabung, tapi kami seleksi dulu untuk yang di pengurusnya, Mbak. Lebih di pengurusnya ya. Di pengurusnya itu sekitar 58 orang. Wow. Insya Allah nanti takutnya ada yang salah paham, kok kayaknya ini lebih ke ke tokoh-tokoh tertentu yang diundang gitu kan. Masya Allah, enggak. Insya Allah nanti biar tidak ada kesalahpahaman, jadi akan kami itu cari dari beberapa ormas yang di situ disukai oleh anak muda. Kenapa kok tidak mengundang kiai ini misalnya, kalau kita cek dulu, ini disenangi anak muda enggak? Kalau dia tidak disenangi anak muda, sasarannya memang anak muda. Ya, oke. Agar anak muda lebih bersemangat ya. Ya betul. Mendapatkan jalan yang benar. Mas Waid, closing statement dong. Kita kan melihat banyak sekali kecenderungan anak muda itu untuk menolak pada sesuatu yang secara instan kemudian instan menggunakan hijab lebar, instan menggunakan cadar gitu. Ini sepertinya diasingkan begitu. Tiba-tiba dia berubah terus kemudian ini ikut aliran yang mana itu. Closing statement barangkali untuk menanggapi fenomena seperti itu. Ya, makanya kami itu di Kawan Surga ketika teman-teman masuk itu kami tidak menyarankan untuk pakaian tertentu. Pakaian ini enggak. Enggak. Tapi kami hanya menerangkan nutup auratnya. Jangan sampai tampak gitu. Kalau perempuan karena tadi kan kalau hijab itu kan perempuan. Karena kalau laki-laki tiba-tiba cingkrang. Ya. Jadi kita itu lebih ke perintahnya gitu. Oh, perintahnya tidak boleh begini. Kalau perkara mereka mau pakai yang mana terserah. Asalkan nutup. Yep. Meskipun pakai cingkrang, kalau di atasnya lutut buka aurat. Kan gitu kan. Jadi lebih ke isinya lah, bukan wadahnya gitu. Oke, menarik apa yang disampaikan tadi oleh Mas Waid. Ini kayaknya menjadi closing statement kita di program ngulik bersama Ketua Kawan Syurga, Mas Waid, bahwa seorang manusia harus bisa harus memiliki kolbun salim ya. Kolbun salim. Ya, hati yang selamat. Yang selamat ya. Selamat dari semuanya. Selamat penyakit hati, suudzon dan lain semacamnya semuanya. Baik, selamat juga. Semangat juga buat komunitas Kawan Syurga. Semoga bisa menebar manfaat untuk Kabupaten Pamekasan dan di Madura khususnya. Dan juga untuk anak muda. Supaya bisa ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Amin, Terima kasih sudah berbagi bersama kita di Studio Klik Madura. Semoga semakin jaya, eksis selalu Kawan Syurga. Nanti kita bisa kolaborasi bersama Klik Madura. Boleh. Terima kasih Tretan ngobrol di Studio Klik. Dari apa yang disampaikan Mas Waid tadi sudah menyampaikan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian ikuti di komunitas Kawan Syurga. Terima kasih sudah menonton kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tinggalkan komentar untuk kita Kawan Syurga maupun Klik Madura menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.